Inilah rumah seniman kita, Heridim, di Komplek Cibolerang, Bandung. Ada relung berisi patung Ganesha, beberapa topeng, siapa anaknya hebat kan gitu sederhana. Rumah ini bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tapi sekaligus juga sebagai studio kerja Heridim untuk berkarya dengan nama Studio Pohaci. Zaman Harita bisa dikatakan bikin pameran itu ya sekarang juga bukan artinya mudah. Dulu kan bikin pameran itu susah dalam pengertian satu tempat pameran lagi kan baheula galeri belum ada. Yalah Sumarja ada galeri Bandung Siliwangi aya tapi ya tidak mudah lah. Terus penyelenggaraan lagi ya tahu sendiri lah seniman kondisinya belum mandiri gitu ya, udunan sendiri ya. Nah, dengan kelompok bisa udunan terutama untuk pameran-pameran bersama gitu bisa rame-rame segala dikerjakan. Akhirnya didirikanlah KSB. Salah satunya itu saya masih ingat kejadian kelaparan di Ethiopia tahun seberang kayak bisa kita cek ulang, terus bikin pameran kemanusiaan. Kenapa saya sebut itu? Karena di dalamnya kebetulan Tutunggul Bandung ikut pameran. Tutunggul Bandung teh siapa mereka itu? Pak Darta, Gesi Darta. Oh ya, Gregory Sidarta. Iya. Pak Sadali. Pak Sri Hadi, geus puguh lah anu ngurus lah Rudi, saya, Nana Bana ikut pameran, Pak Barli. Jadi anu kasebut ke gedung Bandung ikut pameran, tempatnya di Panghegar. Sekaligus apa namanya? Sambil harus dicek lagi angka tahunnya. Ya dihenteu-henteu ya ini kenyataan gitunya. Saya masih ingat belum ada boom seni lukis. Di pameran itu menariknya karena ini juga kan bagian dari seperti apa sih peta seni lukis kita saat itu. Saya masih ingat harga teh rata. Jadi meskipun ya misalkan Pak Sadali kertas, karyanya kertas seal screen kalau nggak salah mah Pak Darta teh. Pak Sadali kertas, Pak Sri Hadi juga. Iya Pak Sri Hadi juga. Saya kanvas agak besar. Itu harga sarua dengan 250.000. Tapi yang kemudian terkumpul, nah karena kita kerjasama jeung pikiran rakyat, hasil dari penjualan karya itu dikumpulnya di pikiran rakyat, ya untuk disumbangkan ke Ethiopia hari itu. Oke, ini ada dua bagian nih yang menarik mungkin. Yang pertama
Balai Wartawan apa namanya teh? PWI, PWI ya. Balai Wartawan. Ya, kantor PWI yang di depan Homan itu, di mana di situ Kang Heri pameran tunggal pertama. Ya, ya. Ritus Seni Rupa. Seni Rupa, Ritus Seni Rupa. Kemudian yang kedua tentang kepedulian Kang Heri terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan. Yang tadi itu kepedulian untuk Ethiopia, kemudian ada gerakan Bandung Peduli, kemudian belakangan dan seterusnya gitu. Ini menarik Kang. Ngomongin Ritus dulu gitu ya. Sok. tentang gini, Kang Heri itu dulu saya masih ingat tahun segitu, saya mengenal Kang Heri itu penulis, malah nulis kritik musik malah waktu itu. Musik blues. Beliau bekerja di Pikiran Rakyat, kritik musik, terus masuk ke seni rupa, berpameran tunggal pertama Ritus Seni Rupa di Balai Wartawan, kemudian penata artistik teater, gabung dengan STB, kemudian dengan Hari Rusli, kemudian bikin Bandung Peduli, terakhir ayo wayang mutekar. Edun ini orang gitu. Oke Kang, cerita dulu nih. Yang Ritus Seni Rupa. Ya, Ritus itu bisa dikatakan hasil atau produk hasil studi saya yang lumayan agak ketat sih, studi saya tentang katakanlah studi seni rupa gitu. Tidak atas nama mencari akar dan segala macam, hanya kepenasaran saja, bagaimana sih runtut perkembangan seni rupa kita di luar seni rupa modern tentu saja. Nanti ini harus ada pembicaraan yang lain, artinya yang menjadi dasar gitu. Nah, diam-diam dari studi itu, katakanlah saya menemukan bahwa seni rupa yang pernah tumbuh di tengah kehidupan nih, di tengah kehidupan itu malah mulai putus. Ini maaf karena harus dikatakan. Iya ya. Oke, sebentar, konfirmasi tahun dulu. Itu Ritus Seni Rupa pameran tunggal pertama itu tahun berapa ya Kang? Tahun 86. 86, oke. Ya. Ya, oke, lanjut. Nah, kita agak loncat nih supaya ada gambaran besarnya dulu. Oke. Jadi seni rupa itu di kampung-kampung segala macam, tidak di dalam pengertian di lembaran-lembaran tafereel seperti ini. Jadi bisa kalau di Jawa Tengah kan misalkan masih ada blawong atau apalah, jendela segala macam diukir, wayang dan segala macam. Nah, pokoknya di alat-alat kehidupan sehari-hari itu nempel rupa gitu. Juga bukan di kadang-kadang ya, kadang-kadang sebagai ornamen arsitektur, tapi kadang-kadang juga lepas sendiri gitu. Lepas sendiri itu dalam pengertian dia sebagai karya mandiri itu hanya difungsikan sebagai jendela, sebagai apa. Nah, itu sejak dari zaman yang paling lama. Oke. Batik tentu saja, terus wayang dan seterusnya. Meskipun tidak formal ataupun di dalam sistematik yang akademik, nah saya diam-diam studi itu. Bahkan saya melihat, karena ini ada juga pekerjaan yang susah, mencari tuh para rahodei ngaranna teh. Jadi di Baduy itu ada tradisi yang hubungannya dengan gambar menggambar nih. Ada tradisi membuat gambar di sepotong bambu, kayak sugan ingat saya namanya bari ngobrol di bambu. Nah, pembuatan gambar di bambu itu kalau ada kejadian kejadian papait itu ada bencana, ada kasusah lah,
jadi bambu itu jadi semacam diharapkan jadi semacam pengusir penolak bala. Iya. Nah, itu dibuat dengan susah. Ahlina puun yang mengerjakan satu, kedua puunnya sendiri kan melakukan laku apa dulu, bisa puasa, bisa segala macam. Artinya dibuat dengan susah. Karya yang kita sebut zaman kita sekarang itu seni rupa gitu. Jadi di dalamnya tuh gambarnya itu menurut mereka itu ririwa, sarupaning ririwa. Ririwa yang menjadi penyebab kejadian kesusahan saat itu. Kalau terjadi kesusahan ya, misalkan ada wabah penyakit, ada bencana, hama dan lain-lain. Mereka baru jadi termasuk jarang. Karena kan bencana jarang, tidak setiap saat. Nah, termasuk jarang. Sekali lagi, tadi saya sampai ke dibuat dengan susah payah. Dan membuatnya kan itu pakai batok. Batoknya dibakar, diguratkan, digambarkan. Gitu. Jadi, tapi karya itu bukan untuk dipamerkan. Jadi lewat upacara lagi itu untuk dikubur. Nah, dikubur tadi di jarian, di leuweung dan segala macam gitu. Jadi semacam tolak bala mungkin ya. Iya. Bahkan warga Kanekes sendiri Baduy itu jarang yang pernah melihat gitu bendanya seperti apa karena begitu prosesnya. Tapi yang ingin saya katakan ada loh yang seperti itu gitu. Ada dan ini hubungannya dengan rupa gitu. Oke. Itu salah satu bagian dari studi saya. Nah, saya nggak tahu apakah bendanya masih ada. Saya beruntung ke rumah ini tuh datang bendanya seperti itu. Datang tuh bukan datang, ada yang bawa. Orang Baduy mah kan dulu rutin datang ke sini. Sebulan sekali ya Bu ya, bawa madu, bawa apa. Nah, salah satunya saya ngobrolkan itu. Saya tayang boga itu pohon deui ngaranna. Apek bawa lah. Jadi pernah ada di rumah ini bendanya gitu. Yang terlarang itu yang seharusnya dikubur. Ya. Nah, balik lagi. Dari sejak hal-hal yang seperti itu gitu saya katakanlah secara informal research yang hubungannya dengan rupa ya tentu saja batik dan lain-lain. Tadi saya mengatakan ini tumbuh merata dengan keberbagaiannya. Dengan tradisinya masing-masing, kebiasaannya masing-masing, kepentingannya masing-masing, juga batik yang sama sekali cara menggambar dan segala macamnya tuh berbeda gitu dengan teknik dan cara menggambar seni modern. Ini saya untuk mengatakan ya kalau secara teoretik bisa dikatakan yang memulai garis pembeda itu ya Raden Saleh. Raden Saleh kan tidak melakukan sistem-sistem ini. Dia menggambar, melukis. Itu tidak seperti masyarakat yang saya ceritakan. Tapi dengan caranya yang dia bawa dari Belanda dan seterusnya. Nah, dengan kata lain perjalanan seni rupa kita yang tumbuh ini itu diam-diam terhenti justru mulai zaman Raden Saleh. Karena seni rupa itu tiba-tiba meloncat seperti apa yang perkembangannya nih. Titik mulanya seperti apa yang dilakukan oleh Raden Saleh. Iya kan? Ya, yang kemudian sebagai seni modern Indonesia lah. Jadilah seni modern gitu. Nah, kemudian apa yang berbeda itu? Apa yang berbeda itu? Sekali lagi saya ngomong ringkas saja. Kalau seni modern kan awal studi itu kita sendiri mengalami lah, Bambang juga di kampus, di sekolah, di mana-mana mengalami. Awal mula kita belajar ngagambar, belajar melukis itu kan, makanya kita pakai juga istilahnya menggambar still life, menggambar lanskap, menggambar figur. Itu kan dasar-dasar yang tumbuh dari katakanlah yang kemudian menjadi
akar seni modern kita. Apakah itu? Nah, di tengah studi ritus itu bermunculan, Bang. Bermunculan pertanyaan itu. Sampai kemudian saya temukan lah istilah-istilahnya gitu. Yang kemudian saya terapkan, yang asalnya bukan dari istilah seni rupa. Jadi menggambar still life, menggambar objek orang ataupun lanskap, itu kan posisinya posisi aku si penggambar dan itu objek yang digambar, gitu. Oke. Kalau di dalam ilmu pengetahuan seperti yang digambar itu objek studi, aku yang melakukan studi. Jadi ada penjarakan seperti itu. Itu saya istilahkan adalah pola ontologis. Pemisahan kan, penjarakan, pemisahan, sehingga kita bisa melakukan penelitian terhadap apa yang kita gambar dan kemudian kita gambar. Nah, ini yang berkembang di seni modern gitu. Nah, terus saya balik lagi ke tempat saya studi sehingga melahirkan ritus itu tadi. Nah, saudara-saudara kita yang menggambar di jalur yang lain itu, sebetulnya saya agak sungkan mengatakan tradisi ya, karena ini juga ada diskusi yang lain. Katakanlah tradisi. Itu tidak begitu. Meskipun saya tidak datang langsung ke tempatnya, bisa lihat lewat meskipun dulu belum ada internet seperti sekarang, itu di referensi buku segala macam. Kalau kita lihat sejak dari Papua, kemudian suku-suku Dayak di Kalimantan gitu dan segala macam, termasuk di kita sendiri wayang dan segala macam, itu hampir tidak ada, atau saya berani mengatakan tidak ada membuat gambar itu berdasarkan studi objektif seperti itu. Meskipun tetap menggambarkan orang, tetap menggambarkan binatang, itu tidak seperti yang dilakukan yang tadi. Ya, tidak ontologis gitu. Tidak ontologis gitu. Kan pertanyaannya apa dan mengapa? Ya. Di samping bagaimana mereka mengerjakannya kan? Sesungguhnya pertanyaan apa dan mengapa ini hampir juga berulang kali saya sampaikan kepada yang bisa saya jumpai. Ngajak ngobrol lah ya. Iya, ngajak ngobrol. Misalkan ke pengukir wayang, saya tanyakan, kunaon nyeun wayang teh bet jiga kieu. Gitu. Nah, masyarakat tradisi kan kalau orang Kanekes selalu diawali dengan kata tuwasa. Jadi bukan tempatnya saya untuk menjawab gitu. Saya tidak kuasa untuk menjawab itu gitu. Nah, di masyarakat yang kemudian juga seperti masyarakat pengrajin wayang juga kira-kira sama gitu. Ada yang mah tos jadi itu nah kieu. Ari ngadamal sami haji nya kedah kieu. Ngadamal buta nya kedah kieu. Jadi tidak ada penjelasan teoritik gitu. Terus terang saya tidak mendapatkan jawaban teoritik dari sepanjang keliling gitu. Kenapa begitu dan kenapa begitu. Tapi yang bahkan mereka nggak akan berani menyimpang dari itu kan? Iya, tidak berani, ya, tidak keluar. Iya. Tapi yang saya temukan di balik itu kan yang kita temukan benda-benda jadinya. Nah, benda jadinya itu yang tadi saya bilang, hampir atau bisa dikatakan tidak satupun yang tadi yang dengan cara ontologis bikin orang seperti orang, tidak ada. Nah, kalau di wayang itu ada klaim wayang atas nama karena wayang itu dibawa oleh Wali Songo, hubungannya dengan Islam, tidak boleh menggambar manusia. Itu hemat saya adalah klaim dari boleh-boleh saja. Itu klaim dari jurusan kepercayaan Islam. Gitu, tidak jadi membuat wayang tuh tidak dipersiskan seperti orang gitu. Kemudian mereka klaim karena hubungannya dengan keyakinan Islam gitu. Yang itu pun diskusi yang lain, karena saya tidak sepenuhnya percaya itu. Tapi kan sesungguhnya itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di wayang yang dibawa oleh Wali Songo.
itu terjadi di patung-patung Papua, itu terjadi di patung-patung Dayak. Waktu itu saya masih ingat di sini, bahkan pernah tinggal di sini selama setahun lebih. Itu pematung Tony ya. Tony Kanwa. Tony Kanwa pernah tinggal di sini. Yeah. Sehingga dari situ juga saya bisa mendapatkan referensi patung-patung Purbawi ya. Di situ juga saya mendapatkan bukti. Iya. Jadi di luar wayang juga seni rupa itu tidak ontologis yang kita punya. Lagi-lagi pertanyaannya yang saya sampaikan. Kalau tidak ontologis sebetulnya apa yang mereka lakukan? Apa dan bagaimana mereka itu menggambar? Nah itu yang berulang-ulang saya keliling kemana-mana. Nah, aneh bin ajaibnya, meskipun tidak ada hubungan dengan ini, awal mulanya tidak ada hubungan dengan apa? Katakanlah riset saja itu tadi. Ngobrol biasa lah seperti ini. Saya kan rutin bertemu dengan Pak Popo Iskandar. Yeah. Rutin itu tidak setiap saat atau waktunya tetap, tapi sering lah. Yeah. Saya sering datang ke Pak Popo, bahkan ketika Pak Popo masih di rumah bawah, rumah dosen. Oh ya. Rumah dosen IKIP. Yang ingin saya cerita hubungannya dengan yang tadi. Tapi juga tidak berhubungan dengan riset saya. Hanya jawaban atau isinya seperti cahaya yang ini gitu. Apa coba? Jadi saya ngobrol panjang dengan Pak Popo, ngobrol tentang apa kucing. Kan Pak Popo memang memelihara kucing banyak. Ayam jelas. Ngobrol kesana kemari lah tentu. Nah, sampai katakanlah ini ringkasnya aja ya. Katakanlah saya bertanya, Pak Popo, pan ari ucing juga gitu tuh ucingna. Nah, hari Pak Popo lukisannya ucing bet jadi kieu. Katakanlah seperti itu. Karena kan diam-diam itu juga sama dengan apa yang saya risetkan. Ya kan? Patung-patung lama juga menggambarkan orang, tapi tidak seperti orang persis gitu. Nah ini yang saya bersyukur sekali dari mulut Pak Popo bilang begini. Nya dari ngalukis mah lain kudu jiga. Tapi kudu nggak jadi ngagambar ucing lain kudu juga ucing, maksudnya tidak harus persis seperti kucing. Tapi lukisan kucing yang saya bikin ya harus jadi itu lukisan. Artinya kalau Pak Popo kan orang akademik ya gitu, beda dengan masyarakat tradisi. Dan kemudian kan dasar-dasar akademik dari Pak Popo itu kan ilmu-ilmu dasar yang kemudian dipakai menjadi seni rupa modern, yaitu hukum garis, hukum ruang, hukum irama, hukum tekstur, itu yang dipakai. Nah, nggak jadi itu bagaimana kita menyusun dasar-dasar shape ya, kalau dalam bahasa seni rupa bentuk dasar, menyusun bentuk dasar ini menjadi susunan tertentu yang jadi gitu. Nah, maka Pak Popo membuat apa kucing melengkung, mengerang dan segala macam itu bukan menggambarkan kucing persis, tapi sesungguhnya merekam sifat-sifat kucing, tapi kemudian diterjemahkan kepada bahasa. Memakai bahasanya Pak Prim nih, memakai bahasa rupa. Itu yang terjadi pada masyarakat kita, yang jawabannya yang muncul dari Pak Popo. Jadi nggak bikin wayang, wayang kan gambaran orang, tapi tidak seperti orang gitu. Nah, termasuk bagian dari studi saya, sampai saya ngarendengkeun dan digambar ulang sama saya. Ngarendengkeun itu bukan sekedar ngarendengkeun, jadi keretan itu ya bentuk wayang itu saya gambar ulang. Dan kemudian bagian dari studi Virtuvian Man. Virtuvian Man itu salah satu studi Leonardo da Vinci, studi tentang proporsi tubuh itu ya, proporsi manusia gitu, sampai ke detailnya.
wajah. Nah, mereka kan melakukan perbandingan studi. Ya. Makanya kita tahu kalau jidat segini perbandingannya dengan hidung sekian, bibir. Kita orang sekolahan tahu tuh kalau menggambar wajah tuh seperti apa. Ada batasnya, dibuat garis, kemudian baru dibuat hidung, mata dan lain-lain. Itu juga saya gambar ulang. Itu. Setelah dua-duanya jadi, saya dampingkan yang gambar wayang itu. Wayang sendiri kan ada hukum garisnya kan, hidung di sini, ada mata di mana, ya bibir di mana gitu. Nah, saya dampingkan. Itu sama sekali berjauhan. Katakanlah yang Da Vinci itu memang indah. Memanglah itu struktur yang paling ideal, yang paling elok. Tapi si gambar wayang yang saya buat juga nggak mau dong saya memungkiri bahwa ini tidak indah. Ini juga indah, tapi punya hukum dan garis-garis sendiri. Kalau Da Vinci mengatakan ini indah, apakah kita serta-merta mengatakan ini tidak indah? Kalau Da Vinci mengatakan ini seni, apakah serta-merta kita mengatakan bahwa yang ini bukan seni? Kan itu problem dasarnya. Itu problem dasarnya. Saya tentu saja mengatakan, ya yang Da Vinci seni. Tapi si gambar wayang yang saya buat juga seni. Oke? Artinya, pengertian seni dan keindahan itu tidak tunggal. Lukisan Heridim tahun 2022 berjudul Nyi Pohaci Melancong ke Tuscany. Nyi Pohaci adalah tokoh mitologis sebagai Dewi Kesuburan atau Dewi Padi di dalam masyarakat Sunda. Pelukisan Nyi Pohaci ini bisa dimaknai sebagai simbol budaya tradisi. Tuscany adalah sebuah wilayah bagian tengah Italia, dikenal sebagai pusat perkembangan Renaissance yang sering dikenal sebagai abad pencerahan yang berlangsung antara abad 15 sampai dengan 16. Yaitu suatu masa di mana filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni berkembang demikian pesat, menandai masa peralihan dari budaya abad pertengahan ke budaya modern Eropa. Lukisan Nyi Pohaci Melancong ke Tuscany adalah sebuah narasi Heridim yang menempatkan tradisi Nusantara menyambangi jantung peradaban modern Barat. Ini salah satu bagian dari kemudian yang tadi kan awal pertanyaannya yang ritus. Bagian yang kemudian mendorong saya membuat karya dengan saya bukan ahlinya juga bukan tukangnya, tapi mencoba ya seperti perilaku mereka seperti. Maksudnya perilaku masyarakat tradisi ya. Seperti kan saya nginget benda yang di Kanekes itu. Kalau Kolenjer itu sistem penanggalan, nih yang dikubur itu saya tiba-tiba hilang aja dari ingatan, lupa saya. Itu bambu utuh segini. Bulat gitu. Iya, bulat utuh saguluntungan ya. Tapi kira-kira tingginya antara 30 sentian lah. Sabuku artinya ayah bukuna terapi polos. Polos, bolong harus bolong ya, bukan tanpa buku. Nah, waroge. Yang saya katakan laku itu sekali lagi saya juga bukan ingin menjadi seperti mereka dan lain-lain, penasaran aja. Penasaran saja. Misalkan melakukan puasa dulu sebelum kerja ya saya lakukan. Iya. Sekedar saya ingin membangkitkan kondisi mental seperti apa sih yang sesungguhnya terjadi gitu. Pada mereka. Tentu tidak sama yang kemudian terjadi pada diri saya. Itulah yang terjadi, termasuk nah ini yang tadi di awal pembicaraan, termasuk kita kan waktu itu sekali lagi kita belum punya istilah performance art.
kalau happening kita tahu, tapi kan kita tidak bermaksud berhappening. Iya. Saya betul-betul membuat setting, dibantu oleh Bambang sendiri dan segala macam, itu membuat setting di ruangan. Saya masih ingat, karena saya selalu punya kebiasaan menggunakan material yang ada. Bila perlu tidak beli, diusahakan tidak beli. Yang ada kan kursi. Sesungguhnya kan benda aslinya kursi, dibungkus kain putih, kemudian saya bikin oncor berjejer ya seperti masyarakat adat melakukan upacara lah, meskipun juga tidak persis karena kalau itu dikatakan upacara juga adalah upacara saya, bukan upacara seperti masyarakat adat. Kang Dodong main musik, main kacapi, niup suling dan lain-lain, termasuk itu saya bikin. Nah, pertanyaannya kenapa? Kan itu. Nah, ini juga saya temukan jawabannya di masyarakat adat, di masyarakat tradisi. Jadi kalau mereka membuat karya yang kita sebut rupa, yang kita sebut seni rupa itu nggak pernah berdiri sendiri. Selalu dia tuh berhubungan dengan kepentingan kehidupan yang lain. Wayang itu menjadi wayang ketika itu menjadi pertunjukan. Pertunjukan itu menjadi pertunjukan kalau kebetulan ada yang disunat atau kawinan atau hajat apapun, itu terus memanjang. Itulah tradisi kita, itulah adat kita.